Dan kita harus cari tahu kenapa salat saya tidak khusyuk. Harus ada upaya itu. Jadi orang yang fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang melalaikan salatnya, artinya dia tidak memperdulikan salatnya. Salatnya asal-asal saja. Asal sudah dilaksanakan sudah. Dia tidak mengevaluasi kualitas salatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ke-30 diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni. Hadis ini juga ada di dalam kitab At-Tabrani, Mu'jam At-Tabrani, kemudian di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi dan lain-lain. Dari Abi Sa'labah Al-Khushani, nama beliau adalah Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban di dalam agama, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah sudah menetapkan batasan-batasan dalam syariat, maka janganlah kalian melanggarnya atau melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan beberapa perkara di dalam agama, maka janganlah kalian melakukannya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhasu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan terhadap beberapa perkara. Artinya perkara tersebut tidak ditegaskan apakah itu halal atau haram. Artinya Allah biarkan begitu saja sebagai rahmatan lakum, rahmat bagi kalian. Bukan karena Allah lupa. Allah tidak menjelaskan secara gamblang hukum halal dan haramnya. Bukan karena Allah lupa, tapi karena Allah ingin memberikan keluasan pada umat sebagai bentuk kasih sayang Allah. Fala tabhasu anha,
maka jangan kalian membahasnya atau mempersulit diri dengan mencari ketetapan hukumnya. Jangan dibahas-bahas sesuatu yang sudah Allah tinggalkan atau tidak dijelaskan status hukumnya itu. Hadisnya ini adalah hadis hasan, meskipun di dalamnya ini ada beberapa persoalan di dalam sanadnya. Kalau menurut Ibnu Rajab, hadis ini mengandung illah. Ada sedikit cacat dalam sanadnya, yaitu inqita', terputus sanad antara Makhul dan Abi Sa'labah. Kemudian ada ikhtilaf, ada perbedaan versi apakah hadis ini marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mauquf dari sahabat. Ucapan ini apakah dari Nabi yang mengucapkannya atau justru ini ucapan sahabat. Al-Imam Ad-Daraqutni mentarjih, memperkuat bahwa hadis ini adalah marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memaparkan syawahid hadis-hadis lain yang menjadi pendukung. Jadi meskipun hadis ini dalam satu versi riwayat atau jalur riwayat lemah, tapi terkuatkan oleh jalur-jalur yang lain. Makanya Al-Imam Nawawi mengatakan hadisun hasan, hadis hasan. Ibnu Katsir mengatakan hadisun sahih. Setidaknya hadis ini masih dalam kategori makbul, hadis yang bisa diterima dan bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rawi a'la dari hadis ini, perawi yang paling atas, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini bernama tadi Abu Sa'labah Al-Khushani Jursum ibni Nashir. Jadi Abu Sa'labah ini dipanggil dengan panggilan Abu Sa'labah, nama aslinya adalah Jursum ibni Nashir. Al-Khushani nisbah kepada Khushain dari Bani Quda'ah. Disebutkan di dalam kitab-kitab yang menjelaskan biografi para sahabat, beliau ini adalah kana mimman bai'a tahta syajarah. Beliau ini termasuk sahabat yang ikut dalam bai'atur ridwan, yang berbaiat kepada Nabi ketika akan terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Dan beliau ini termasuk sahabat yang mengikuti baiat tersebut. Dan sebagaimana kita ketahui, sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti baiat ridwan ini mendapatkan keutamaan tersendiri di sisi Allah dan Rasulnya. Beliau ikut dalam perang Khaybar, wafat pada awal pemerintahan, masa-masa awal pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam satu riwayat dikatakan beliau ini wafat ketika sedang salat malam, sedang qiyamul lail, beliau wafat, meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyampaikan beberapa hal. Ucapan Rasulullah itu singkat sekali dalam hadis ini. Namun ucapan yang singkat ini mengandung makna yang luas dan dalam. Mengandung makna yang mencakup. Jadi kalau ada hadis-hadis yang pendek kemudian maknanya luas, mendalam, mencakup, ini disebut dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu ucapannya ringkas, singkat, tapi maknanya padat. Dan biasanya hadis-hadis jawami'ul kalim ini dikumpulkan dalam kitab Arba'in. Kitab-kitab Arba'in itu
bukan hanya Imam Nawawi yang menulis Arba'in, ada imam-imam yang lain. Itu biasanya mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki karakteristik jawami'ul kalim. Bahasanya ringkas, singkat, tapi maknanya dalam. Di hadis yang mencakup banyak persoalan. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar As-Sam'ani, hadzal hadis aslun kabirun min usuliddin. Beliau mengatakan hadis ini menjadi dasar utama terhadap dasar-dasar agama. Jadi semua persoalan agama kita itu sudah terangkum di dalam hadis ini. Tadi dari terjemahannya kita bisa pahami, sesungguhnya Allah telah menfardukan, mewajibkan kewajiban-kewajiban. Coba kita sebutkan, dalam agama ini mengandung kewajiban-kewajiban. Ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada berbakti kepada orang tua, silaturahim dan sebagainya. Itu kewajiban-kewajiban dalam agama banyak sekali. Wa hadda hududan, dalam agama ini ada batasan-batasan. Ada kadar-kadar yang sudah ditentukan. Kalau salat itu ada rakaat. Zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Kalau puasa itu 1 bulan. Kalau zakat itu ada kadar nisabnya, ada kadar yang harus dikeluarkan. Kalau mawaris itu ada ukurannya, bagian-bagiannya setiap ahli waris. Kalau hukuman, sanksi sudah ada kadarnya. Kalau dia berzina sebelum menikah, berapa kadar, berapa kali dia dicambuk, sudah ada kadarnya. Kalau mencuri, potong tangan, tangan mana yang dipotong dan sebatas mana tangan itu dipotong, sudah ada kadarnya. Dan lain sebagainya. Jadi sudah ada ketetapan-ketetapan dalam agama, garis-garis panduan dalam agama. Nah, itu banyak persoalannya. Masuk dalam berbagai persoalan. Apakah masalah ibadah, masalah muamalah, ahwal syakhsiyah, dan segala macam persoalan. Sudah ada ukuran-ukurannya. Kemudian Allah mengharamkan beberapa perkara. Ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berkaitan dengan akidah, dengan persoalan ibadah dan sebagainya, persoalan muamalah. Sudah ada daftar senarai berbagai hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita langgar. Kemudian ada perkara-perkara yang tidak ada penjelasannya. Memang sengaja dibiarkan begitu saja untuk memberikan satu kemudahan bagi kita. Jadi kalau kita melihat kepada hadis ini mencakup semua persoalan agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh tadi Al-Imam Abu Bakar As-Sam'ani. Ya. Kemudian Al-Imam Ubaid ibni Umair mengatakan bahwasanya hukum-hukum Allah ini terbagi kepada 4 macam. Ada faraid, ada yang hal-hal yang difardukan oleh Allah, yang diwajibkan. Ada maharim, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ada hudud, ada ketentuan-ketentuan, batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Ada maskut anhu, sesuatu yang didiamkan, tidak dijelaskan secara terang hukumnya apa, untuk memberikan kepada kita kemudahan ruang yang lebih luas. Dan hadis ini mencakup semua itu. Nah, ini berbagai perkataan ulama tentang hadis ini. Bahwa hadis ini adalah jawami'ul kalim. Di dalam hadis ini sudah terangkum seluruh perkara di dalam Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita melihat satu persatu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Yang pertama apa kata Nabi? Innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha.
Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan perkara-perkara yang wajib dalam agama. Sesuatu yang difardukan, yang diwajibkan dalam agama. Fala tudayyi'uha, maka jangan sekali-kali kalian menyia-nyiakannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan kepada kita beberapa hal dalam agama ini. Sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah, maka hendaklah kita melakukannya dengan sebenar-benarnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Kata Allah dalam hadis qudsi, tidaklah sesuatu amalan yang paling disukai oleh Allah untuk kita mendekatkan diri kepadanya melebihi dari apa yang telah Allah fardukan. Jadi amalan yang paling disukai Allah untuk kita mendekatkan diri kita kepadanya itulah amalan fardu. Jadi yang paling dicintai Allah, yang paling bagus itu amalan fardu, salat fardu misalnya. Itu tidak tergantikan oleh ibadah-ibadah sunnah yang lain. Salat fardu itu yang paling utama. Maka bereskan dulu ibadah fardu itu. Salat 5 waktu kita itu kita bereskan dulu. Kita laksanakan sebaik mungkin. Baru nanti ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Puasa yang paling disukai Allah itu apa? Puasa Ramadan. Itu berdasarkan hadis tadi. Amalan yang paling disukai Allah adalah amalan yang difardukan olehnya. Jadi kalau ditanya, puasa apa yang paling disukai Allah? Puasa Ramadan. Adapun hadis yang menyebut puasa yang paling disukai Allah puasa Nabi Daud, itu maksudnya puasa sunnah. Dari sekian banyak puasa sunat yang disukai Allah, puasa Daud. Sebaik-baik salat di tengah malam, itu salat sunat. Bahkan para ulama mengatakan salat rawatib itu lebih baik daripada salat qiyamul lail. Karena salat rawatib itu salat yang mengiringi salat fardu. Jadi sebaik-baik salat malam itu selain salat rawatib. Kalau rawatib itu tetap yang paling utama karena dia mengiringi salat fardu, mendampingi salat fardu. Jadi kalau ditanya salat apa yang paling disukai Allah? Salat 5 waktu. Puasa apa yang paling disukai oleh Allah? Puasa Ramadan. Sedekah apa yang paling disukai Allah? Sedekah wajib, yaitu zakat mal, zakat fitrah, ini wajibkan itu. Itu yang paling disukai Allah. Baru kemudian ada sedekah dan infak sunnah lainnya. Haji apa yang paling disukai Allah? Haji yang wajib, yang fardu, yang pertama sekali dilakukan oleh seorang muslim itu. Haji Islam namanya, Hajjatul Islam. Nah, itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sekali Allah pesankan kepada kita, Allah titipkan kepada kita amanah itulah ibadah-ibadah fardu tadi. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, itu diperhatikan. Itu titipan Allah, amanah Allah. Jangan disia-siakan. Jangan sampai gara-gara ibadah sunnah yang fardu, yang wajib ini terlalaikan. Nah, ini tidak boleh. Jadi tiket kita ke surga itu ibadah fardu itu. Sampai-sampai ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku hanya melakukan salat fardu saja, yang sunnah tidak saya lakukan? Saya hanya melakukan puasa yang wajib saja, yang lain tidak saya lakukan, yang sunnah-sunnah. Apakah saya bisa masuk surga? Nabi menjawab, bisa. Kalau kamu konsisten dengan ucapanmu itu. Jadi kalau dia benar-benar melakukan yang wajib sesuai dengan perintah agama, sesuai dengan tuntunan Islam, maka dia masuk surga dengan ibadah wajibnya itu. Adapun orang yang gemar melakukan ibadah sunnah tapi melalaikan yang wajib, ini jangan berharap akan mendapat keselamatan. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, prioritas utama kita adalah yang fardu tadi. Bagaimana menyia-nyiakan ibadah fardu ini? Para ulama mengatakan menyia-nyiakan ibadah tadhiya ini maksudnya ada 2.
Yang pertama maksudnya meninggalkan sama sekali. Kalau dalam konteks salat berarti dia tidak salat sama sekali. Itu berarti dia telah menyia-nyiakan salatnya. Atau maksud menyia-nyiakan di sini dia melakukan salat, tapi salat yang dia lakukan tidak sesuai dengan petunjuk agama. Menyia-nyiakan maksudnya dia melakukannya tidak berdasarkan ilmu. Tidak sesuai dengan tuntunan. Itu termasuk melalaikan. Makanya ada ayat fawailul lil musallin. Berarti ada orang yang melalaikan salatnya. Orang yang celaka disebabkan salatnya. Dia salat tapi celaka. Karena dia melalaikan salatnya. Apa contoh orang yang melalaikan salatnya? Dalam hadis ini kita diperintahkan untuk memperbagus salat kita. Contoh orang yang melalaikan salat atau menyia-nyiakan salat, misalnya salatnya tidak khusyuk. Jadi jangan dianggap remeh masalah khusyuk ini Bapak Ibu. Kalau salat kita tidak khusyuk berarti ini musibah. Kalau selama ini salat kita tidak khusyuk dan kita masih merasa santai, masih bisa tersenyum, masih makan kita masih lahap, ini berarti kita tidak merasa kalau itu sebagai musibah. Orang yang salatnya tidak khusyuk berarti dalam masalah, dalam bahaya itu. Karena selalu kita dapat kutukan fawailul lil musallin, fawailul lil musallin. Jadi jangan asal kita sudah salat sudah aman, belum tentu aman. Ketika kita tidak bisa khusyuk dalam salat itu berarti kita sedang dalam masalah. Jiwa kita sedang sakit itu. Hati kita sedang meradang itu. Maka perlu segera diobati kalau tidak berbahaya. Celaka kita salat tanpa khusyuk itu. Auzubillah. Jadi kadang-kadang sudah bertahun-tahun salat kita tidak khusyuk. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa, seakan-akan itu bukan masalah, itu musibah. Dan kita harus cari tahu kenapa salat saya tidak khusyuk. Harus ada upaya itu. Jadi orang yang fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang melalaikan salatnya, artinya dia tidak memperdulikan salatnya. Salatnya asal-asal saja, asal sudah dilaksanakan sudah. Dia tidak mengevaluasi kualitas salatnya itu. Jadi salat itu nomor kesekian, tidak menjadi prioritas. Ini termasuk fawailul lil musallin. Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya mengatakan itu. Apabila ada orang salat, tapi salatnya itu bukan prioritas. Yang penting sudah salat, terserah salatnya seperti apa, itu berarti dia termasuk orang-orang yang melalaikan salat. Jadi harus cari tahu kenapa salat saya tidak khusyuk. Apa mungkin disebabkan karena makanan saya yang tidak halal, atau minuman saya yang tidak halal, atau rezeki saya yang tidak halal, itu bisa penyebab salat tidak khusyuk. Atau mungkin masih ada dosa dan kezaliman yang belum saya bertaubat darinya. Kita masih menerus melakukan satu dosa, belum kita bertobat kepada Allah. Sehingga hati kita masih kotor. Hati yang kotor itu tidak mungkin bisa memancarkan kekhusyukan. Khusyuk itu hanya terpancar dari hati yang bersih. Ini harus selalu dievaluasi. Karena salat kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oke, para sahabat dulu bagaimana perhatian mereka terhadap salat itu? Seorang sahabat gara-gara lupa rakaat saja dalam salat, sempat hilang fokusnya dalam salat itu, dia sampai menghukum dirinya dengan menyedekahkan, menginfakkan kebun miliknya kepada untuk agama. Tidak khusyuk gara-gara memikirkan kebun-kebunnya dia serahkan kepada agama Allah. Itu demi menjaga salatnya, itu berharganya salat bagi mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu belum lagi cerita ikhlasnya. Orang salat itu bisa jadi riya. Orang yang salat karena riya berarti dia telah menyia-nyiakan salatnya. Ada orang yang menyia-nyiakan salatnya, melambat-lambatkan waktu salat. Memang salat itu
waktunya itu sifatnya muwassa', luas. Tapi kalau kita sengaja melambat-lambatkan salat itu, kalau dalam teori fikihnya itu, ketika kita melambat-lambatkan salat dan pada waktu kita melakukan salat itu tidak cukup waktu itu untuk melakukan 4 rakaat salat zuhur misalnya, itu berarti kita sudah dalam keadaan berdosa. 3 menit lagi azan asar, kita baru salat, baru rakaat kedua sudah azan asar, itu dosa kita itu. Karena ada 2 rakaat lagi yang kita lakukan di luar waktunya. Walaupun dalam teori fikih itu kan ada waktu fadilah, kemudian ada waktu jawaz, kemudian yang ketiga ada waktu jawaz ma'al karahah, ada waktu makruh, ada waktu haram, itu ada penjelasan. Tapi tetap saja prinsipnya sebaik-baik amalan adalah salat pada waktunya, salat tepat waktu, salat berjamaah. Jadi waktu salat ini juga bisa menentukan posisi seseorang, apakah dia menyia-nyiakan salatnya atau tidak. Kemudian ada syarat dan rukunnya, ada adab-adab salat, ada tumakninahnya. Bagaimana ada orang salat tapi tidak menjaga tumakninahnya? Ini termasuk menyia-nyiakan salat, menyia-nyiakan kewajiban dia. Ini masuk dalam peringatan Rasulullah, fala tudayyi'uha, jangan kalian sia-siakan ibadah fardu itu. Tumakninahnya tidak ada. Ketika salat banyak bergerak, menoleh kanan kiri dan sebagainya. Salat dalam keadaan malas seperti salatnya orang munafik dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh orang-orang yang menyia-nyiakan salatnya, salat wajib terutama. Kemudian dalam konteks puasa begitu juga, puasa wajib. Nabi mengatakan man lam yada' qaula zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang ketika berpuasa masih suka mengucapkan kata-kata yang batil, ucapan yang sia-sia dan melakukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak baik, maka tidak ada hajah bagi Allah. Artinya Allah itu tidak perlu dengan ibadah puasa kita itu. Allah tidak akan memberikan balasan meskipun kita menahan lapar dan dahaga. Tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa tapi tidak bisa menjaga lidahnya, tidak bisa menjaga kaki dan tangannya dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Makanya ada orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan puasanya. Dalam konteks zakat pun begitu, infak. Allah mengatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian termasuk zakat kalian bil manni wal adha. Dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan itu dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Kita memberi, tapi orang yang menerima pemberian kita itu merasa tersakiti hatinya. Merasa terhina dia dengan cara kita memberi. Jadi bukan persoalan kita memberi, tapi bagaimana cara kita memberi. Jadi ada orang-orang yang menyia-nyiakan zakatnya dengan itu. Dia bukan tidak berzakat, tapi cara dia memberi tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ada yang memberi karena riya. Dalam Al-Quran itu semuanya telah disebutkan. Atau memberi sesuatu tapi sengaja dia pilih sesuatu yang dia berikan itu adalah sesuatu yang tidak berarti, yang sudah tidak diperlukan lagi, benda-benda yang sisa-sisa yang sudah tidak dia perlukan lagi, itu yang dia berikan di jalan Allah. Ini adalah perkara-perkara yang bisa merusak ibadah sedekah kita itu atau ibadah zakat kita itu. Dalam haji pun demikian. Man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuh. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan ibadah haji dan pada saat dia beribadah haji dia tidak melakukan atau mengucapkan kata-kata kotor atau melakukan hubungan suami istri atau melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam ihram,
melakukan dosa dan maksiat selama ibadah haji, maka dia akan pulang dalam keadaan seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya, dalam keadaan bersih, suci dari dosa. Jadi di situ ada rafas, ada fusuk, ada jidal yang tidak boleh dilakukan selama ibadah haji, selama kita melakukan ibadah haji, dan itu bisa mengancam diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagai contoh saja. Silakan kita kiaskan kepada yang lain, ibadah-ibadah lain yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan disia-siakan. Fala tudayyi'uha. Kembali saya ingatkan, menyia-nyiakan di sini maksudnya meninggalkan sama sekali atau melakukannya tidak sesuai dengan perintah ataupun tuntunan dari agama kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang kedua, Rasulullah menyatakan wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah telah membuat batasan-batasan, garis-garis, rambu-rambu, jangan dilanggar. Hudud di sini bisa bermakna al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Jadi ini boleh, kemudian Allah tarik garis, melewati garis ini tidak boleh. Berarti hudud itu adalah perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilanggar. Ada juga yang mengatakan hudud di sini maksudnya al-uqubat al-muqaddarah ala tilkal muharramat. Hukuman yang telah ditentukan oleh agama terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu. Jadi ada dosa-dosa ataupun pelanggaran-pelanggaran tertentu dalam agama kita yang sudah ada hududnya, sudah ada hukuman sanksi yang ditetapkan. Ada hukuman cambuk 100 kali, ada hukuman rajam, ada hukuman apa lagi? Qisas, ada diat, ada ta'zir, ada hudud, potong tangan dan sebagainya itu yang sudah ditetapkan di dalam agama itu. Nah, itu jangan dilanggar, jangan dikurangi dari kadarnya dan juga jangan berlebihan. Kalau seseorang itu harus dicambuk 100 kali, jangan dikurangi 80 kali atau dilebihkan lebih dari 100 kali. Nah, ada juga yang memaknai hadis ini dengan makna yang demikian. Hal-hal yang terkait dengan hukum pidana di dalam Islam, dengan sanksi-sanksi pidana yang sudah ditetapkan. Orang potong tangan itu, yang dipotong itu kalau dia mencuri pertama sekali tangan kanan. Nah, kalau dalam syariat Islam itu. Kemudian potong tangan sampai mana? Yang dipotong itu pergelangan tangan. Jangan potong tangan sampai siku. Nah, jadi sudah ada ketetapannya, sudah ada batasannya. Kalau rajam, seseorang dirajam karena dia melakukan zina setelah dia menikah misalnya, dirajam, itu menurut hukum Islam itu sudah ada ketetapannya. Bagaimana teknis pelaksanaannya sudah diatur, rajam itu. Jadi sini sudah ada ketetapan-ketetapannya yang harus diindahkan. Wa hadda hududan. Ada juga yang mengartikan wa hadda hududan ini dalam agama itu sudah ada ukuran-ukuran, bukan hanya berkaitan dengan sanksi pidana tadi, tapi juga berkaitan dengan hal-hal lain. Misalnya masalah rakaat salat. Salat subuh 2 rakaat, jangan ditambah 3 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat, jangan dilakukan 3 rakaat misalnya. Kadar-kadarnya sudah ada. Kadar-kadar dalam warisan sudah ada, kadar-kadar dalam zakat sudah ada. Nah, itu diindahkan, sudah ada aturannya dalam agama. Berapa batasan emas yang wajib dizakati misalnya? Nisabnya berapa? Sudah sampai kadar sekian, wajib dizakati. Kalau sudah sampai kadar nisabnya itu, berapa kadar yang harus dikeluarkan, sudah ada ketetapannya. Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris fulan. Berapa jatah yang didapat? 1/2, 1/4, 1/3 dan seterusnya. Itu sudah ada kadar-kadarnya. Ini ketetapan-ketetapan agama yang harus kita indahkan.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernyataan ketiga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu telah mengharamkan beberapa perkara dalam agama ini, dan orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa. Bahkan ada perbuatan-perbuatan haram tertentu yang selain mendapat dosa tapi ada hukuman had, hukuman hudud seperti yang kita sebut tadi. Dan biasanya kalau satu dosa itu ada hukuman hududnya, ada sanksi di dunia, itu pertanda dosa itu dosa besar atau dosa yang sangat besar. Nah, misalnya membunuh, ada qisas, itu menunjukkan membunuh itu dosa besar. Mencuri, ada potong tangan, itu menunjukkan dosa mencuri itu dosa besar, dan seterusnya. Maka dosa yang telah dilarang oleh Allah untuk kita lakukan, jangan dilakukan. Wajib untuk kita tinggalkan. Apabila dilakukan, maka kita akan mendapatkan dosa. Bahkan sebahagian pelanggaran itu kita dikenakan sanksi di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendiamkan atau tidak mengomentari atau tidak menjelaskan secara jelas hukum terhadap beberapa perkara, rahmatan bi'ibadihi, sebagai satu bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Maka kita tidak usah mempersulit-sulit diri mencari ini apa hukumnya. Berarti kalau sesuatu itu tidak dijelaskan hukumnya, kembali kepada asal. Asal dari segala sesuatu itu apa? Ibahah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Segala sesuatu itu dasarnya adalah boleh, halal. Jadi kalau ada satu perkara atau satu benda ini tidak masuk dalam daftar yang diharamkan oleh Allah, atau tidak masuk dalam kriteria yang diharamkan oleh Allah, tapi juga tidak dijelaskan hukumnya halal, ya sudah, berarti kembalikan kepada asalnya, yaitu halal, ibahah. Makanya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak suka ketika ada orang yang mempertanyakan sesuatu yang tidak dijelaskan, dipertanyakan, khawatir apa? Apabila sudah ditanyakan, apalagi waktu itu wahyu masih turun, khawatir dengan pertanyaan tersebut Allah menurunkan ayat yang mewajibkannya. Misalnya Rasulullah menjelaskan bahwa Allah mewajibkan ibadah haji. Rasulullah tidak menjelaskan apakah setiap tahun atau 2 tahun sekali atau 10 tahun sekali atau sekali seumur hidup. Nabi tidak jelaskan, sengaja ditinggalkan begitu saja. Allah wajibkan haji, ya sudah, laksanakan, sudah. Tiba-tiba ada yang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi tidak mau mengomentari, Nabi tidak jawab, dan Nabi marah waktu itu. Karena kalau dikatakan ya setiap tahun, maka wajiblah haji setiap tahun bagi orang-orang kaya. Tidak cukup sekali seumur hidup, wajib dia melakukan ibadah haji setiap tahun. Jadi Rasulullah paling tidak suka kalau pertanyaan itu dalam bentuk seperti itu. Kalau sudah diperintahkan, ya sudah. Apabila suatu perintah itu tidak dikaitkan dengan zaman atau tidak dikaitkan dengan faktor-faktor tertentu, maka perintah itu cukup sekali saja dilaksanakan. Beda dengan salat. Kalau salat itu perintahnya dikaitkan dengan misalnya aqimis shalah lidulukis syams. Dirikan salat apabila matahari telah tergelincir. Berarti dikaitkan dengan waktu. Maka setiap kali matahari tergelincir wajib salat zuhur. Besok matahari tergelincir lagi wajib lagi salat zuhur. Itu sudah dikaitkan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan, masuk kepada dia bulan Ramadan, maka wajib berpuasa. Itu menunjukkan bahwa kewajiban puasa setiap tahun, karena dikaitkan dengan bulan tadi. Jadi setiap kali selama masih ada bulan ini, ya sudah, wajib puasa setiap tahun. Sudah jelas itu. Tapi kalau ibadah haji kan tidak. Rasulullah mengatakan,
Allah telah menfardukan ibadah haji, ya sudah. Kalau begitu bahasanya, kalau begitu redaksinya, berarti sekali saja kita laksanakan sudah selesai, tertunaikan kewajiban. Tidak perlu kita tanya apa setiap tahun. Nah, makanya Nabi marah ketika ada yang bertanya seperti itu. Sehingga Rasulullah juga dalam hadis yang lain mengatakan, Inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya orang yang paling besar dosanya di sisi Allah, orang yang paling zalim, yang paling besar dosanya terhadap kaum muslimin yang lain adalah orang yang mempertanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, kemudian sesuatu itu menjadi haram disebabkan pertanyaan dia. Jadi gara-gara pertanyaan kita sesuatu jadi haram. Gara-gara pertanyaan kita bertambah kewajiban. Itu orang yang paling banyak dosanya, yang paling besar dosanya. Walaupun ini dalam konteks waktu Rasulullah masih hidup, gara-gara pertanyaan dia turun ayat. Sebenarnya nggak wajib, gara-gara pertanyaan dia jadi wajib. Dalam konteks kita sekarang, walaupun wahyu tidak lagi turun, mungkin dalam konteks keseharian pun begitu. Ya, adik-adik ini, para santri ini di kelas misalnya, guru memerintahkan, coba buat PR ya, selesaikan ini soal. Ada 5 soal disuruh buat. Buat terus, jangan banyak kali tanya. Tulis terus 5 soal, selesaikan terus. Tiba-tiba ada satu santri tanya, Pak Ustaz, ini soal pertama ini berapa jawabannya? Padahal jawab 1 aja sudah cukup. Ini 3 apa 5 jawabannya? Kata Pak Ustaz, 5 jawabannya. Padahal jawab 1 saja sudah cukup. Gara-gara pertanyaan dia bertambah jawaban. Pak Ustaz, ini jawabannya pakai contoh atau tidak? Padahal tadi nggak ada diminta contoh. Dia bilang, ini pakai contoh atau tidak? Kata Pak Ustaz, ya kasih contoh 1 atau 2. Udah bertambah lagi kewajiban. Pak Ustaz, ini tulisannya ditulis tangan atau ketik? Oh, diketik saja. Akhirnya yang nggak punya laptop susah deh. Padahal bisa tulis tangan. Akibat pertanyaan kita jadi apa? Kewajiban bertambah-tambah. Ini kan sama macam kelakuan Bani Israel. Suruh sembeli sapi apa saja silahkan disembeli. Tertunaikan kewajiban sesuai dengan perintah Allah. Ya tidak. Tanya lagi. Warna sapi bagaimana, sifat sapi bagaimana, dan sebagainya. Akhirnya hampir-hampir saja sapi itu tidak ditemukan. Karena terlalu banyak sifatnya, terlalu spesifik. Sehingga sulit mencari sapi yang sempurna seperti itu. Hampir saja perintah itu tidak terlaksanakan gara-gara sibuk mempertanyakan sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Jadi inilah Rasulullah mengatakan tadi, di antara orang yang paling besar dosanya ketika orang itu bertanya sesuatu yang tidak diharamkan, akhirnya perkara itu diharamkan disebabkan karena pertanyaan-pertanyaannya. Dan Rasulullah menyatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kepada kalian suatu perkara, maka laksanakan sesuai kemampuan kalian. Laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan apa yang telah aku larang, maka tinggalkanlah apa yang dilarang itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah beberapa nasihat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi panduan kita di dalam menjalani kehidupan ini, bahwa kita sejak akil baligh, sejak kita menjadi seorang mukallaf, di atas pundak kita ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah itu kita lalaikan. Apabila ada ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban yang selama ini kita lalaikan, maka sudah saatnya kita memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun atas kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan selama ini, dan kita terus memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkara-perkara yang diharamkan dalam hidup ini, maka jangan sekali-kali kita mendekatinya. Hendaklah perkara-perkara yang diharamkan itu
kita tinggalkan dan kita jauhi sejauh-jauhnya. Sedangkan perkara-perkara yang belum ada dalil atau nas yang sahih dan sarih tegas tentang suatu perkara itu diharamkan atau dihalalkan, maka kembalikan kepada prinsip dasarnya, yaitu boleh atau halal untuk dilakukan dan sebagainya. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, pengajian kita pada malam yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.